Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumah dan tetap selalu sehat, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan pembelajaran kita yang kedua di klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu pemisahan campuran dan perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan aplikasi pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian mampu membandingkan jenis benda atau zat dengan membandingkan massa beserta volumenya. Yang keempat, kalian mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Memisahkan campuran seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Adapun beberapa metode cara pemisahan campuran adalah: yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Metode ini merupakan pemisahan yang paling sederhana, di mana metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Contoh metode filtrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu memisahkan campuran pasir dengan air. Metode yang kedua yaitu sentrifugasi atau pemusingan. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya sangat sedikit. Metode ini sering digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. Metode pemisahan campuran yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya, di mana prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi, sehingga pada minyak bumi terdiri atas atau berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Cara pemisahan campuran yang keempat adalah kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam satu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam satu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Contoh penggunaan metode ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengetahui zat warna makanan yang digunakan pada makanan, dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Cara pemisahan campuran yang kelima yaitu sublimasi. Prinsip daripada sublimasi adalah didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat ke wujud gas, kemudian ke wujud padat lagi, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contoh dari penggunaan metode ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pemisahan kapur barus yang bercampur dengan pasir dan iodin dengan garam. Sifat-sifat benda. Sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut.
Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, meliputi titik didih, titik leleh, bentuk zat, warna zat, kekerasan, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Yang termasuk sifat kimia adalah mudah terbakar, mudah berkarat, dan mudah membusuk. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah volume 1 kg besi sama dengan volume 1 kg kapas? Dan apakah massa kedua benda tersebut sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian tentu ingat pada materi yang telah lalu bahwa massa setiap benda itu adalah sama. Tetapi yang membedakan dari kedua benda ini adalah volumenya. Terlihat bahwa besi memiliki molekul kerapatan yang rapat sehingga memiliki volume yang kecil. Sedangkan kapas molekul kerapatannya sangat rendah sehingga volumenya juga lebih besar. Kerapatan suatu zat disebut juga densitas. Hal ini bisa dirumuskan dengan persamaan Rho sama dengan M per P, atau massa jenis sama dengan massa benda dibagi volume benda. Massa jenis setiap zat selalu sama, sehingga jika kita menemukan massa jenis suatu zat, maka kita bisa memperkirakan zat tersebut dengan menggunakan tabel berikut ini. Perubahan materi. Kita ketahui bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dan dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk mengamatinya. Perubahan tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada gambar berikut ini, yang manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Contoh perubahan fisika adalah beras yang ditumbuk menjadi tepung. Yang kedua adalah air yang dibekukan menjadi es batu. Contoh yang ketiga adalah lilin yang terbakar. Dari ketiga contoh tersebut, maka dapat diketahui ciri dari perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, dan komposisi materi tersebut juga tidak berubah. Contohnya, es akan kembali menjadi air ketika mencair. Contoh perubahan kimia adalah kertas yang terbakar. Contoh yang kedua adalah roti yang berjamur. Contoh yang ketiga adalah kedelai yang dibuat menjadi tempe. Dari ketiga contoh di atas, maka dapat diketahui bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini menjadi bermanfaat bagi diri kalian dan bagi orang lain. Jangan lupa taati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M1T, yaitu mencuci